Saya sebagai anak negara, kalian angkat kaki dari negara saya. Kalau kalian mau mereka, ya. Teriak di Papua sana. Berapa banyak korban dari negara kami? Hah? Berapa banyak TNI Polri mati? Hah? Berapa banyak warga sipil yang mati? Ini aksi damai, aksi damai. Aksi damai apa? Tidak ada damai. Kau teriak itu. Oke teman-teman, beta mau kasih komentar sedikit mengenai apa yang teman-teman sudah nonton dari video yang cukup viral dalam beberapa hari terakhir ini, di mana teman-teman dari Papua yang melakukan aksi damai di Kota Kupang lalu ditentang oleh salah satu oknum yang katanya dia adalah ketua ormas dari organisasi Garuda yang namanya adalah Bapak Sinlae. Nah, yang beta mau kasih komentar adalah mungkin Bapak Sinlae ini kurang berliterasi. Yang namanya demo, aksi damai maupun kebebasan berpendapat itu sudah diatur di dalam undang-undang. Kalau kita baca di pasal 28E ayat 3 tahun 1945 itu berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, ini yang mungkin Bapak Sinlae tidak sempat baca atau bagaimana. Dan juga di ayat 23 ayat 2 tahun 1999 mengatakan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak, elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Jadi selama itu tidak anarkis ataupun mengganggu ketertiban umum, sebenarnya itu sah-sah saja. Apalagi kita sebagai warga sipil tidak punya hak untuk melarang kebebasan berpendapat dari orang lain menurut saya. Apalagi sampai mengusir orang untuk pulang ke daerahnya. Ini sangat-sangat di luar nurul. Bapak Sinlae tidak tahukah kalau banyak orang NTT yang cari makan di tanah Papua? Orang NTT di tanah Papua itu jauh lebih banyak daripada orang Papua yang hidup di Nusa Tenggara Timur. Bahkan orang NTT di Papua banyak di perkotaan seperti di Sorong, di Manokwari, di Jayapura, sampai ke pelosok-pelosok Papua, khususnya di zona merah seperti di Intan Jaya, di Pegunungan Bintang, Wamena, di Timika. Orang NTT banyak sekali di situ. Jadi sopir, jadi tukang ojek, bahkan yang jadi PNS, dan masih banyak lagi. Jadi menurut beta, jangan sampai aksi-aksi seperti ini menimbulkan efek domino bagi katompu saudara-saudara yang sedang cari makan di perantauan Papua. Katong ini sama-sama orang timur. Lagian kalau ada aksi-aksi seperti ini, biarlah itu menjadi urusan polisi dan petugas yang mengerti mana yang menjadi aksi damai yang diperbolehkan dan mana aksi anarkis yang seharusnya dilarang atau dihentikan. Yang kedua, beta mau kasih komentar adalah kalau teman-teman yang merantau di Papua atau punya teman atau sahabat yang orang Papua pasti tahu. Sangat baik. Bapak-bapak dari Papua, mama-mama dari Papua itu terlalu baik. Hidup bertetangga dengan mereka itu sangat luar biasa. Karena beta rasakan sendiri di perantauan di Papua. Beta percaya masyarakat NTT cinta damai. Apa yang terjadi kemarin terhadap mahasiswa Papua itu hanyalah oknum yang mungkin kurang bergaul. Yang mainnya kurang jauh lah. Yang tidak tahu kalau banyak saudara kita sedang hidup berdampingan dengan masyarakat Papua. Sama seperti NTT, beta yakin masyarakat Papua juga cinta damai. Biarlah apa yang terjadi kemarin jadi pelajaran supaya kita tetap menjaga tindakan, menjaga mulut kita supaya tidak menimbulkan perpecahan. Mungkin itu saja komentar dari beta, anak NTT yang tinggal di Papua. Salam damai.